nanya ke Aku Baim? nanya ke Baim masih sayang nggak sama Paula gitu. Terus Baim jawab sayang. Tapi terus kalau sama Ola sayang banget, si Baim juga ada aja gitu kan. Hola netizen yang tercinta, Ola Ramlan kembali menuai kritik setelah buka suara soal rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sebagai teman dari keduanya, Ola Ramlan mengaku dekat baik dengan Baim maupun Paula. Ola Ramlan juga menyebut dirinya dan Paula tidak punya masalah, apalagi mereka sama-sama anggota geng Cendol. Kendati demikian, Feni Rose menyinggung soal Ola Ramlan yang sempat menanyakan perasaan Baim Wong pada Paula dan dirinya. Ola Ramlan juga menyebut Baim sudah banyak bercerita dengannya. Pernyataan Ola Ramlan sontak mengundang berbagai respon dari netizen yang budiman. Tidak sedikit netizen yang berbakti mengkritik Ola Ramlan dan lebih menghargai Paula. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa itu satu kebodohan yang luar biasa. Kita menceritakan aib pasangan kita. Yang saya tahu dalam kehidupan pernikahan, ketika ada persoalan permasalahan di dalam rumah tangga, itu tidak boleh keluar dari pintu rumah kita. Artinya, tidak boleh kita ceritakan kemana-mana. Bahkan, nggak boleh kita ceritakan kalau ke orang tua kita. Karena pasti ada keberpihakan. Yang perlu dilakukan adalah ya ketika terjadi keributan ya masing-masing cooling down dulu, ambil waktu untuk bicara. Tapi ini kan sudah terjadi, menceritakan aib untuk agar orang bersimpati. Ini true story, ini kisah nyata. Saya diceritakan oleh kakak saya, dia punya saudara, istrinya menengarai suaminya berselingkuh, tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi karena emosional, istrinya menceritakan itu ke semua orang, ke keluarga dekatnya, ke keluarga jauhnya, ke komunitasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Semua diceritakan, dan yang keluar dari mulut istrinya adalah sumpah serapah tentang suaminya yang notabene selama ini yang menghidupi dia dan anak-anak. Sang suami berusaha membela diri, tapi suara istrinya jauh lebih kuat daripada apa yang berusaha suami sampaikan untuk mengklarifikasi. Akhirnya sang suami memilih diam, merenung, dia sakit hati, akhirnya dia sakit fisik, and then meninggal. Nah, ketika sang suami ini meninggal, baru di situ sang istri menyadari betapa dia sudah sangat jahat kepada suaminya, membuat suaminya meninggal, dan dia menyesal. Percuma. Pertanyaannya begini, ada nggak sih manusia di bumi ini yang tidak lepas dari kesalahan? Semua orang pernah bisa bikin salah. Tapi ketika orang itu mau memperbaiki dan berusaha untuk improve, harus ditolong, harus disupport, bukan malah diceritakan kemana-mana. Kalau cuma mau cari simpati orang itu sesaat, pada akhirnya nanti kebenaran yang akan bicara. Nah, ketika kebenaran bicara, ujung-ujungnya menyesal lah. Buat apa menceritakan aib pasangan? Emang sesempurna apa kita mengharapkan pasangan? Selama orang itu masih mau improve, pasangan kita masih mau improve, mau belajar untuk menjadi lebih baik, kita kasih dong kesempatan. Bukan kita malah cerita ini, cerita itu. Jangan-jangan kita menceritakan pasangan kita, ya menceritakan aib pasangan kita, sebenarnya dia sedang menutupi aibnya dia sendiri. Karena takut dia terbongkar. Bagi saya, mohon maaf, agak sedikit keras saya bicara ketika kita menceritakan aib pasangan kita. Satu kebodohan yang luar biasa, satu kebodohan yang luar biasa. Artinya di situ ada statement yang tidak tertulis bahwa kita sudah tidak mau lagi dengan pasangan kita.
Jadi bijaksanalah, tidak ada manusia yang sempurna. Selama pasangan kita, selama kita masih mau belajar, beri kesempatan, ya, beri kesempatan. Guys, aku kaget loh Mbak Im Wong dengan Paula bercerai guys. Mudah-mudahan nggak jadi ya. Itu pasangan yang sangat serasi, cantik dan ganteng. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada perceraian. Apapun yang terjadi, ya kita semua harus introspeksi diri. Tidak semuanya disalahkan dari pihak perempuan, juga tidak semuanya disalahkan kepada pihak laki-laki. Apabila ada yang namanya perceraian, itu pasti kedua belah pihak itu bersalah. Ya guys, jangan sampai saling menyalahkan. Jadi kita harus introspeksi aja. Kalau misalkan memang sudah tidak ada titik temu, ya bicarakan dengan baik-baik, jangan ada permusuhan seperti itu. Namun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Mbak Im Wong, kita kan nggak pernah tahu ya tentang apa yang menjadi praduga tak bersalahnya ini nih gitu loh. Karena yang namanya orang sudah selingkuhan, kalau di dalam undang-undang itu perselingkuhan apabila dia melihat dia sedang bersetubuh dan sebagainya, seperti itu. Namun kalau cuma sekedar chatting atau apa, itu tidak, apa ya istilahnya, kalau hanya biasa-biasa saja itu tidak termasuk dalam perselingkuhan, seperti itulah. Saya nggak tahu ya persisnya seperti apa di dalam undang-undang, namun yang namanya hak asuh anak pun gitu ya, apabila benar terbukti ada perselingkuhan, bisa jadi hak asuh anak ini akan jatuh kepada pihak laki-laki guys. Jadi memang ada beberapa yang bisa jatuh kepada pihak laki-laki walaupun si anak ini masih kecil ya guys. Seperti hilang ingatan, dia punya gangguan kejiwaan, lalu juga dia berselingkuh, lalu ada beberapa poin lagi lah ya. Oleh karena itu mudah-mudahan gitu hal tersebut tidak menjadi bumerang untuk mereka berdua, karena bagaimanapun juga yang namanya pernikahan pasti akan ada riak-riak kecil di dalam kehidupan rumah tangga. Namun apabila ada harga diri dari salah satu pihak merasa dijatuhkan, merasa tidak dihargai, maka kita boleh saja marah, boleh juga kita keberatan dengan hal tersebut. Namun kalau memang sudah tidak bisa dibicarakan, ya selesaikan dengan baik, seperti itu ya. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Dan saya sih tidak menyarankan mereka berpisah. Bagaimanapun juga mereka adalah pasangan yang cukup ideal ya. Mudah-mudahan kita semua juga mendukung agar mereka tidak bercerai. Kasihan anak, bagaimanapun juga tetap anak adalah korban dari perceraian apabila terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai ada hal merugikan untuk mereka, karena anak-anak pun butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan cuma satu pihak, seperti itu ya guys. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka tidak jadi bercerai dan bisa menjadikan pelajaran hidup yang pasti ya, agar kita bisa saling menghargai satu sama lain. Karena yang namanya orang berumah tangga itu pasti akan ada kesulitan dimanapun kita berada, seperti itu ya. Oke, Mbak Im sama Paula, mudah-mudahan kamu bisa tetap tegar dalam menghadapi permasalahan kalian ya. Apapun permasalahan hidup kalian, kamu atasi dengan ikhlas, dengan tidak emosi, dan harus dengan kepala dingin ya. Salam Lita Gading.